Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian bisnis yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai proposal penelitian kami. Sebuah voucher diskon mungkin tampak kecil nilainya, namun di baliknya ada kekuatan besar yang mampu menggerakkan perilaku konsumen dan menentukan seberapa dalam loyalitas mereka terhadap sebuah merek. Berangkat dari pemikiran tersebut, kami menyusun proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Voucher Diskon Terhadap Loyalitas Pelanggan Grab di Kalangan Mahasiswa Manajemen Universitas Negeri Makassar Angkatan 2023. Perkenankan kami memperkenalkan tim peneliti. Ada Nirmawati, ada saya sendiri Fitriani, dan ada Sri Mulyani, mahasiswa dari program studi manajemen. Bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang kami, perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam hal mobilitas. Aplikasi transportasi daring yang seperti Grab itu menjadi solusi yang cepat dan praktis serta efisien terutama bagi para mahasiswa yang memiliki keterbatasan waktu maupun anggaran. Nah, itu juga mempermudah berbagai aktivitas di luar perkuliahan seperti organisasi dan juga pekerjaan sampingan. Karena itu, mahasiswa merupakan segmen pengguna yang sangat potensial bagi perusahaan. Salah satu strategi utama yang digunakan Grab untuk menarik dan mempertahankan pelanggan adalah melalui pemberian voucher diskon, baik itu untuk layanan transportasi maupun pesan antar makanan. Voucher ini dinilai efektif karena membantu mengurangi pengeluaran harian mahasiswa dan mendorong mereka untuk menggunakan aplikasi Grab secara berulang. Namun, pertanyaan penting muncul, apakah loyalitas pelanggan yang terbentuk karena penggunaan voucher ini dalam jangka panjang waktunya, atau hanya selama promosi itu berlangsung? Hal inilah yang menjadi dasar kami untuk melakukan penelitian ini. Secara sederhananya, kami ingin melihat apakah strategi promosi berbasis voucher ini benar-benar mampu membangun loyalitas pelanggan yang berkelanjutan atau hanya menciptakan ketergantungan sementara pada pemotongan harganya. Penelitian ini difokuskan pada mahasiswa manajemen UNM angkatan 2023 karena kelompok ini aktif menggunakan layanan dan mudah terpengaruh oleh program promosi digital. Berangkat dari hal itu, adapun rumusan masalah dari penelitian kami yaitu apakah penggunaan voucher diskon ini berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Grab di kalangan mahasiswa manajemen UNM angkatan 2023? Apakah loyalitas yang terbentuk bersifat berkelanjutan atau hanya sementara selama promosi? Dan faktor apa yang paling dominan dalam membentuk loyalitas mahasiswa pengguna Grab? Apakah voucher diskon, kualitas layanan, atau strategi digital marketing? Untuk menjawabnya, adapun tujuan penelitiannya yang akan kami di sini. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh penggunaan voucher diskon terhadap loyalitas pelanggan Grab dan mengetahui bentuk loyalitas yang terbentuk apakah jangka panjang atau sementara, serta mengidentifikasi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi loyalitas mahasiswa pengguna Grab. Adapun dalam penelitian kami ini terdapat manfaatnya. Yang pertama ada secara teoritis dan secara praktis. Nah, yang teoritis itu diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu manajemen pemasaran dan perilaku konsumen mengenai pengaruh promosi berbasis voucher terhadap loyalitas pelanggan. Nah, untuk secara praktisnya, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak Grab sebagai bahan evaluasi aktivitas promosi vouchernya, dan kedua ada perusahaan transportasi online lain sebagai acuan untuk strategi promosinya juga yang kompetitif. Dan ketiga ada mahasiswa pengguna Grab agar lebih bijak dalam memanfaatkan promosi, dan terakhir dalam dunia pendidikan sebagai bahan ajar atau studi kasus dalam bidang manajemen pemasaran dan perilaku konsumen. Untuk itu saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang mana berisi teori-teori pendukung dari variabel yang kami teliti. Nah, dalam penelitian ini terdapat dua teori utama yaitu teori mengenai voucher diskon sebagai variabel independen dan loyalitas pelanggan sebagai variabel dependen. Pertama, teori mengenai voucher diskon. Menurut Sumarna tahun 2024, voucher diskon merupakan salah satu bentuk promosi harga yang dimana mampu menurunkan hambatan finansial dan meningkatkan nilai persepsi konsumen terhadap layanan yang digunakan. Nah, hal ini sangat relevan bagi mahasiswa karena mahasiswa itu sebagai kelompok yang dimana memiliki tingkat sensitivitas harga yang
tinggi dan cenderung mencari cara untuk menghemat pengeluarannya. Nah, kemudian menurut Maulidia dan Ratnasari pada tahun 2021, efektivitas voucher itu sangat bergantung pada keteraturan, nilai, dan waktu pelaksanaan promosi. Jadi perusahaan seperti Grab itu perlu memastikan bahwa strategi yang digunakannya itu dapat diterapkan bukan hanya menarik perhatian sesaat, tetapi juga dapat membentuk kebiasaan penggunaan jangka panjang. Nah, dalam penelitian kami ini, variable voucher diskon itu dapat diukur menggunakan 3 dimensi dari Valencia dan rekan-rekannya pada tahun 2024. Yang pertama yaitu voucher diskon atau seberapa sering voucher ini diberikan. Yang kedua ada besaran diskon atau nilai potongan harga yang ditawarkannya. Dan yang ketiga yaitu waktu pemberian diskon, yang dimana ketepatan perusahaan dalam menentukan momen pemberian promosi. Nah, dari ketiga dimensi ini itu menjadi dasar untuk menilai sejauh mana voucher mampu mendorong loyalitas pelanggan. Selanjutnya, teori kedua yaitu loyalitas pelanggan. Menurut Kotler dan Keller tahun 2020, loyalitas itu terbentuk melalui pengalaman positif, kepuasan, dan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas layanan. Nah, dalam konteks transportasi online, loyalitas ini menjadi sangat penting karena konsumen memiliki banyak pilihan, baik itu aplikasi dengan fitur yang serupa. Nah, ada dua bentuk loyalitas yang umum dikenal. Yang pertama itu ada behavioral loyalty, yaitu kesetiaan yang terlihat dari kebiasaan pelanggan dalam pembelian ulang. Yang kedua ada attitudinal loyalty, yaitu kesetiaan yang didasari oleh sikap positif dan ketertarikan emosional terhadap merek. Nah, kemudian dimensi loyalitas pelanggan ini menurut Purwanti dan rekannya tahun 2024, loyalitas pelanggan dapat diukur melalui 3 indikator yaitu yang pertama ada repeat purchase atau penggunaan ulang layanan. Yang kedua ada brand loyalty atau kesetiaan terhadap merek meskipun ada alternatif yang lain. Dan yang ketiga yaitu recommendation, yaitu kemampuan pelanggan untuk merekomendasikan layanan kepada orang lain. Nah, dari kedua teori tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa voucher diskon berperan sebagai stimulus eksternal yang dapat mendorong loyalitas pelanggan. Namun, apakah loyalitas tersebut bersifat jangka panjang atau hanya sementara? Nah, inilah yang menjadi fokus penelitian kami. Selanjutnya, pada bagian penelitian terdahulu, kami meninjau beberapa penelitian yang relevan dengan topik mengenai voucher diskon dan loyalitas pelanggan, khususnya pada konteks transportasi online seperti Grab dan Gojek. Nah, kajian ini kami gunakan untuk melihat hasil-hasil penelitian sebelumnya serta mengidentifikasi celah penelitian atau research yang menjadi dasar penelitian kami. Nah, penelitian pertama ini dilakukan oleh Fikri, Hamdani, dan Rauf pada tahun 2025 di Kota Tangerang. Mereka meneliti peran voucher diskon, gratis ongkir, dan penilaian produk terhadap merek pembelian impulsif di layanan GoFood. Hasilnya yaitu menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif. Namun, fokus penelitian mereka masih pada perilaku impulsif, bukan pada loyalitas pelanggan. Nah, jadi inilah yang membedakan dengan penelitian kami. Yang kedua, ada penelitian dari Valencia, Yen, dan Putra pada tahun 2024 di Universitas Bunda Mulia di Serpong. Mereka ini meneliti pengaruh penggunaan voucher Grab Unlimited terhadap loyalitas mahasiswa pengguna aplikasi Grab. Hasilnya itu menunjukkan bahwa program Grab Unlimited ini itu berpengaruh signifikan terhadap loyalitas mahasiswa. Penelitian kami mengambil inspirasi dari studi ini, namun konteksnya itu berbeda, yaitu kami meneliti mahasiswa manajemen Universitas Negeri Makassar dengan cakupan
voucher diskon secara umum, bukan hanya program Grab Unlimited. Nah, penelitian ketiga dilakukan oleh Evilia pada tahun 2024 yang berjudul The Effect of Using Valuable Discount Voucher on Customer Satisfaction. Hasilnya itu menunjukkan bahwa penggunaan voucher, yaitu voucher diskon, bernilai positif terhadap kepuasan pelanggan. Perbedaannya dengan penelitian kami, Evilia ini berfokus pada kepuasan pelanggan sebagai variabel dependen, sementara kami fokus pada loyalitas pelanggan. Nah, penelitian keempat dilakukan oleh Nainggolan dan Dewantara pada tahun 2023, di mana mereka meneliti dampak promosi online dan mutu layanan terhadap loyalitas konsumen Grab. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian kami berbeda karena tidak menyoroti promosi online secara umum, melainkan lebih spesifik pada voucher diskon sebagai bentuk promosi harga. Dan yang terakhir ada penelitian dari Molidia dan Ratnasari pada tahun 2021, yang dimana mereka membandingkan strategi digital marketing antara Gojek dan Grab di Kabupaten Karawang. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan strategi pemasaran, yaitu pemasaran digital yang mempengaruhi keputusan penggunaan jasa transportasi online. Nah, fokus penelitian tersebut yaitu strategi digital marketing, sedangkan penelitian kami ini menitik beratkan pada pengaruh voucher diskon terhadap loyalitas pelanggan, sehingga fokus variabelnya itu berbeda. Jadi berdasarkan kelima penelitian tersebut, dapat kami simpulkan bahwa sebagian besar studi sebelumnya itu meneliti hubungan antara promosi, kualitas layanan, atau strategi digital terhadap kepuasan dan keputusan pembelian. Namun belum ada penelitian yang secara spesifik membahas bagaimana voucher diskon mempengaruhi loyalitas pelanggan Grab bagi mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Nah, inilah celah penelitian kami atau research gap yang ingin kami isi melalui penelitian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian terakhir dari bab 2, yaitu kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Bagian ini menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang menjadi dasar penelitian kami. Pada penelitian ini, kami menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel independen atau variabel bebas, yang dimana itu merupakan voucher diskon atau X, sedangkan variabel dependen atau variabel terikat itu adalah loyalitas pelanggan atau Y. Secara konseptualnya itu hubungan keduanya digambarkan di slide, di mana voucher diskon diperkirakan memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Artinya, semakin efektif strategi pemberian voucher baik dari segi frekuensi, besaran maupun waktu pemberiannya, maka semakin tinggi tingkat loyalitas pelanggan Grab, khususnya di kalangan mahasiswa. Nah, hubungan ini didasarkan pada teori perilaku konsumen yang menyatakan bahwa insentivitas finansial seperti potongan harga dapat meningkatkan perceived value dan mendorong perilaku penggunaan ulang. Ketika mahasiswa merasa mendapatkan keuntungan, baik keuntungan finansial dan kemudahan dari voucher yang diberikan oleh Grab, mereka cenderung terus menggunakan layanan tersebut dan bahkan merekomendasikannya kepada orang lain. Nah, berdasarkan kerangka konseptual tersebut, kami merumuskan hipotesis, yaitu hipotesis 1, penggunaan voucher diskon berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan Grab di kalangan mahasiswa manajemen Universitas Negeri Makassar angkatan 2023. Dengan demikian, bab 2 ini menjadi dasar teoritis bagi penelitian kami dalam melakukan pengujian pengaruh nyata antara variabel voucher diskon dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, ada bab 3 yang dijelaskan metode penelitian digunakan untuk menguji hipotesis tersebut. Baik, saya serahkan ke pemateri berikutnya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metode penelitian. Selanjutnya, yang pertama itu ada variabel penelitian dan juga desain penelitian. Nah, untuk jenis penelitian, kita menggunakan kuantitatif dengan metode survei. Nah, dalam penelitian kuantitatif, variabel penelitian ini merupakan unsur penting yang menjadi fokus pengamatan sekaligus alat untuk menjawab rumusan masalah. Nah, untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Nah, dalam penelitian ini, kami memiliki dua variabel utama, yaitu yang pertama ada variabel independen, yaitu voucher diskon, atau yang biasa disebut X. Nah, voucher diskon ini dipahami sebagai bentuk promosi harga yang diberikan Grab kepada pelanggan dalam bentuk potongan biaya layanan. Yang kedua itu ada variabel dependen, yaitu loyalitas pelanggan atau Y. Nah, loyalitas pelanggan ini merujuk pada sikap konsisten mahasiswa dalam menggunakan layanan Grab, meskipun terdapat pilihan lain. Dan untuk desain penelitian, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Nah, pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian itu berfokus pada pengukuran data numerik dan juga pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik, sehingga memudahkan kami dalam memperoleh hasil yang sistematis, objektif, dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, untuk metodenya sendiri, kita menggunakan metode survei yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Dan untuk respondennya sendiri yaitu mahasiswa manajemen Universitas Negeri Makassar angkatan 2023 yang menggunakan layanan Grab. Selanjutnya, yang kedua itu ada definisi operasional dan juga pengukuran variabel. Untuk definisi operasional variabel voucher diskon dalam penelitian ini mengacu pada konsep promosi harga yang digunakan oleh perusahaan jasa transportasi online untuk menarik minat konsumen dan dengan memberikan potongan biaya layanan. Dan untuk definisi operasional variabel loyalitas pelanggan dalam penelitian ini merujuk pada sikap konsisten pelanggan dalam menggunakan Grab, meskipun tersedia banyak alternatif layanan lainnya. Dan untuk selanjutnya, untuk pengukuran variabel, untuk variabel voucher diskon, itu definisi operasionalnya yaitu potongan biaya layanan yang diberikan Grab sebagai bentuk promosi harga untuk mendorong penggunaan berulang. Nah, adapun indikator pengukurannya yaitu yang pertama ada frekuensi pemberian diskon, yang kedua besaran diskon, yang ketiga waktu pemberian diskon. Untuk variabel loyalitas pelanggan atau Y, definisi operasionalnya itu sikap konsisten mahasiswa dalam menggunakan Grab meskipun ada alternatif lain, ditunjukkan dengan perilaku penggunaan ulang, kesetiaan, dan juga rekomendasi. Dan untuk indikator pengukurannya itu yang pertama ada repeat purchase, yang kedua ada brand loyalty, dan yang ketiga ada recommendation. Selanjutnya, yang ketiga itu ada populasi dan sampel. Nah, untuk populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar angkatan 2023 yang berdasarkan surat keputusan penetapan konsentrasi mahasiswa nomor 8501 UN 36.7.1 KM 2025 yang tertanggal pada 20 Juni 2025. Jumlah mahasiswa angkatan 2023 pada 3 konsentrasi yaitu sumber daya manusia, pemasaran, dan juga keuangan tercatat sebanyak 361 orang. Jumlah tersebut digunakan sebagai acuan untuk penentuan ukuran sampel penelitian. Dan yang kedua itu ada teknik penarikan sampel. Untuk teknik penarikan sampel yang kami gunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik non-probabilistik yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Nah, adapun kriteria responden yang kami inginkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama mahasiswa aktif program studi manajemen UNEM angkatan 2023. Nah, yang kedua yaitu pernah menggunakan layanan Grab minimal 1 kali dalam 3 bulan terakhir.
Yang ketiga itu ada penentuan ukuran sampel. Nah, kami menghitung ukuran sampel dengan rumus Lovin karena populasinya itu telah diketahui yaitu 361 mahasiswa. Dan kami membutuhkan ukuran sampel yang praktis dengan tingkat kesalahan margin of error yaitu margin of error yang terkontrol. Nah, adapun rumus Lovin yaitu N kecil atau ukuran sampel sama dengan N besar yaitu ukuran populasi yaitu 361 dibagi dengan 1 ditambah dengan N besar yaitu ukuran populasi dikali dengan E yaitu tingkat kesalahan yang ditoleransi yaitu atau margin of error. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan margin of error 10%. Nah, angka ini dipilih karena mempertimbangkan homogenitas, karakteristik koresponden, keterbatasan, dan juga sumber daya penelitian. Nah, adapun perhitungan dijabarkan sebagai berikut. Untuk N kecil sama dengan 361 dibagi dengan 1 ditambah dengan 361 dikali dengan 10% atau 0,10 pangkat 2 sama dengan 360 dibagi dengan 1 ditambah dengan 3,61. Nah, 3,61 ini adalah penjumlahan dari 361 dikali dengan 0,10 pangkat 2 atau 0,01 sama dengan 361 dibagi dengan 4,16. 4,16 ini yaitu penjumlahan dari 1 ditambah dengan 3,61 sehingga menghasilkan angka 78,31. Nah, dengan demikian jumlah sampel minimum yang dibutuhkan adalah sebanyak 78 responden. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner online yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian dengan menggunakan skala Likert. Nah, skala ini memberikan pilihan jawaban yang bertingkat, biasanya 1-5, yang mencerminkan tingkat persetujuan responden terhadap suatu pernyataan. Nah, untuk metodenya sendiri, itu instrumen penelitian berbentuk pernyataan tertutup dan disebarkan secara daring menggunakan Google Form kepada responden yang telah memenuhi kriteria, yaitu mahasiswa program studi manajemen FEB UNEM angkatan 2023 sesuai dengan alokasi sampel yang telah ditentukan. Nah, adapun kategori skala yang digunakan yaitu kalau angkanya 1 sama dengan sangat tidak setuju, kalau 2 sama dengan tidak setuju, kalau 3 sama dengan netral, kalau 4 sama dengan setuju, kalau 5 sama dengan sangat setuju. Nah, untuk kuesionernya sendiri terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama itu ada identitas responden. Nah, yang meliputi data demografis seperti jenis kelamin, usia, dan juga pengalaman menggunakan aplikasi Grab. Dan yang kedua yaitu pernyataan variabel X atau future diskon. Nah, itu pernyataan variabel independen atau future diskon ini disusun berdasarkan 3 indikator utama, yaitu yang pertama ada frekuensi pemberian diskon, yang kedua ada besaran diskon, yang ketiga ada waktu pemberian diskon. Untuk yang ketiga ada pernyataan variabel Y atau loyalitas pelanggan. Nah, item pernyataan variabel dependen atau loyalitas pelanggan ini disusun berdasarkan 3 indikator utama, yaitu yang pertama ada repeat purchase atau penggunaan ulang. Yang kedua yaitu brand loyalty atau kesetiaan merek. Yang ketiga yaitu ada recommendation atau kemauan merekomendasikan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, untuk analisis data kami menggunakan pengolahan data dilakukan secara bertahap dan juga sistematis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 13 dengan beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan pertama yaitu karakteristik responden seperti jenis kelamin, usia, pengalaman dalam menggunakan layanan Grab. Yang kedua yaitu kecenderungan jawaban responden terhadap setiap indikator variabel penelitian. Perhitungannya itu meliputi nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, nilai minimum, dan juga nilai maksimum. Nah, tahapan yang kedua yaitu uji validitas. Nah, dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan menggunakan korelasi person-product moment, yaitu dengan menguji hubungan antara skor setiap butir pertanyaan dengan skor total variabel. Nah, item pernyataan dinyatakan valid apabila memiliki signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien korelasi lebih dari
0,3. Dan untuk tahapan yang ketiga yaitu uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach alpha dengan kriteria instrumen dinyatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih dari 0,6. Nah, untuk tahapan yang keempat yaitu uji asumsi klasik atau untuk regresi linear sederhana. Nah, uji ini dilakukan untuk memastikan data memenuhi syarat analisis regresi linear sederhana. Nah, uji yang dilakukan adalah uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Nah, tahapan selanjutnya yaitu analisis regresi linear sederhana. Digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen atau brand marketing terhadap variabel dependen atau brand image. Nah, analisis ini menghasilkan persamaan regresi sederhana yaitu Y sama dengan Y-nya itu brand image sama dengan A-nya itu konstanta tambah dengan B-nya itu koefisien regresi dan X-nya itu green marketing. Nah, uji signifikansi dilakukan dengan pertama yaitu uji T untuk mengukur pengaruh variabel X terhadap Y secara parsial. Variabel X dinyatakan berpengaruh signifikan jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Dan yang kedua yaitu ada koefisien determinasi atau R pangkat 2 untuk melihat seberapa besar proporsi variasi variabel dependen atau Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen atau X. Nah, dengan tahapan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang valid dan juga reliable mengenai pengaruh penggunaan voucher diskon terhadap loyalitas pelanggan Grab. Baik, demikianlah pemaparan proposal penelitian kami yang berjudul pengaruh penggunaan voucher diskon terhadap loyalitas pelanggan Grab di kalangan mahasiswa manajemen Universitas Negeri Makassar Angkatan 2023. Nah, melalui penelitian ini kami berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen, khususnya dalam bidang pemasaran digital dan juga perilaku konsumen. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga waktu yang telah diberikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.